berkontribusi dengan pemerintah daerah di dalam menjalankan keamanan dan ketertiban yang ada di Papua. Siap. Halo Sobat Podcast di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Sertu Kawan Selina Rumrawer yang akan menemani Sahabat Podcast di siang hari ini. Langsung saja kita siang ini telah kedatangan tamu, yaitu narasumber kita yang berdinas sebagai Kowat Kodam 17 Cendrawasih dan juga beliau menjabat sebagai Komandan Detasemen Perhubungan Kodam 17 Cendrawasih. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Ibu Ijin. Selamat siang Mbak Selina. Baik, Ibu Ijin, apa kabar Ibu? Kabar baik. Siap. Izin Ibu mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mungkin bisa perkenalan diri kepada sahabat podcast Cendrawasih. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Selina atas kesempatan yang diberikan buat kami. Nama saya Sylvia Buyung, pangkat Letnan Kolonel CKE Kowat, jabatan dan Denhubdam 17 Cendrawasih. Siap. Ibu Izin mungkin bisa perkenal lebih jauh lagi perkenalan tentang keluarga Ibu Izin. Baik, kami keluarga anak satu, suami tugas dulu di Pemda Provinsi Papua. Kemudian anak sekarang berdinas di Hukum Kostrat. Baik Ibu. Mungkin keluarga dari Ibu mungkin seperti orang tua Ibu Izin. Baik, terima kasih Mbak Selina bahwa orang tua kami ada di Manado, sudah almarhum dua-dua. Kemudian kami 4 bersaudara, semua perempuan, kami anak kedua. Yang pertama sudah purna juga PNS di Kodim Bitu, kemudian yang ketiga ibu rumah tangga dan juga yang keempat ibu rumah tangga sekarang ada di Jakarta. Baik Ibu. Berarti keluarga Ibu semua di Manado, hanya Ibu saja yang di Papua? Iya, hanya saya dengan adik yang keempat, masuk di luar Manado. Siap Ibu, siap. Baik Ibu, pertanyaan kita yaitu baik Ibu mungkin bisa menceritakan bagaimana awal Ibu bisa memilih untuk berprofesi sebagai seorang anggota TNI Angkatan Darat khususnya Kowat. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Selina bahwa kami masuk Kowat karena untuk mengurangi beban orang tua, di mana kedua orang tua kami hanya sebagai supir truk dan mama sebagai ibu rumah tangga membantu bapak untuk menjalankan aktivitas setiap hari. Siap. Kemudian kami ketika terpanggil untuk masuk Kowat, ketika kami melihat tayangan TV waktu itu masih hitam putih, Mbak Selina, tahun 86, 87 waktu itu, di mana pengumuman untuk ada pendaftaran Kowat di Korem 131 Santiago. Kebetulan kami masih ujian nasional dalam hal ini biologi, tetapi dengan kesempatan yang ada karena terpanggil bukan karena paksaan, kami langsung Korem untuk mendaftarkan diri. Kemudian berjalannya waktu, kami terpanggil untuk masuk Kowat, lanjutan ke pusat. Kemudian di dalam perjalanan tersebut, sebelum kami ke Jakarta, ke Bandung, kami diantar sama Bintara MI, di mana kami pakai mobil garnisun berhadapan. Di situ namanya kami perempuan tidak pernah keluar rumah. Ketika kami masuk kampung untuk di mana kami sangat bahagia bisa mengurangi beban orang tua, tetapi di pandangan orang tua kami melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma sebagai perempuan. Siap. Karena konotasinya Manado seperti itu. Kalau masuk mobil garnisun itu berarti ada apa-apa. Itu konotasinya negatif. Siap, Ibu. Tetapi berjalannya waktu yang Bintara MI menyampaikan bahwa kami akan berangkat ke Bandung, hanya orang tua kami dua-dua pingsan. Mohon doa restu ke mama dan papa, walaupun kami tapi dengan keadaan itu orang tua kami minta maaf. Kemudian buat syukuran hari Seninnya kami berangkat ke Bandung. Dan di situ di Terapus kami dapat sekamar dengan putra daerah dari Irian Jaya waktu itu. Barangkali Mbak Selina tahu bahwa sekarang sudah pernah tugas Letkol CPM Domina Brabar. Itu. Kemudian kami memohon kepada Yang Maha Kuasa kalau seandainya saya lulus Kowat, saya akan bernasar itu
akan ke Irian Jaya, ke kampung yang Mbak ini tinggal. Puji Tuhan kami ikut pembentukan, kemudian sarca, kemudian di dalam pengumuman kami dapat di Pusdik Hub. Tetapi dengan keberanian yang ada, kami bukan menantang, tapi kami karena panggilan hati, karena doa itu sudah berjanji ke Yang Maha Kuasa, seandainya kami lulus, kami akan tetap mengabdi di Irian Jaya waktu itu. Akhirnya kami menghadap dan Pusdik, menghadap yang tertua, akhirnya print atau skep pemindahan itu kami rolling. Rolling oleh pimpinan, karena yang menggantikan kami dapat di Irian Jaya pingsan, Mbak Selina. Yang sekarang ada di dinasnya terakhir di Kodam 5 Brawijaya. Kemudian kami akhirnya kembali ke Irian Jaya untuk sebagai Bintara Koat Hubdam 8 Trikora. Kemudian kami masuk Koat, itu Selina, kami langsung dapat Bintara Hubdam 8 Trikora pada waktu itu di tahun 1987. Siap Ibu. Baik Ibu, Ibu izin tadi Ibu kan menceritakan pada saat Ibu awal mau mendaftar sebagai Koat. Mungkin pada saat itu Ibu bercerita tidak kalau Ibu mau ingin untuk mendaftar sebagai Koat? Baik Mbak Selina. Awalnya karena kami 4 bersaudara perempuan semua Mbak, kami bukan dianggapkan, tetapi kami seperti lelaki. Jadi kerja berat itu kami yang lakukan. Karena membantu orang tua seperti menjual atau angkat air atau apalah. Itu pekerjaan laki-laki kami lakukan. Kemudian ketika kami masuk Koat tanpa sepengetahuan orang tua kami, ada satu hal yang unik di dalam kami minta tanda tangan Mbak Selina. Yang mana sebenarnya kakak saya yang harus buat kopi setiap jam 4 karena bapak saya Manado Bitung untuk truk ngangkut barang. Beliau yang buat, sudah tugas dari orang tua sudah kasih bagi-bagi tugas. Tetapi di waktu malam kami tidur, kami sampaikan ke kakak, bagaimana kalau kita gantian, saya buatkan minum, terus kakak yang ini atau tidak, kami cover semua tuh pekerjaan kakak begitu. Terus kakak saya bilang, iya enggak apa-apa dek. Singkat, kami sudah tulis tangan untuk persyaratan masuk Koat dengan catatan tanda tangan orang tua Mbak Selina. Siap Ibu. Kami karena orang tua itu kalau lihat jauh kan tajam, tapi kalau lihat catatan itu rabun, tidak bisa. Akhirnya kami tuntun, ini Bapak tanda tangan karena satu hal kami buat dosa sebagai orang tua ya, sebagai anak kepada orang tua, dosa itu untuk demi kebaikan kalau buat kami ya. Yang mana kami sampaikan Bapak, kami ikut ujian nasional ini perlu bayar SPP, tapi Papa harus tanda tangan untuk melengkapi selesai ujian. Akhirnya Bapak saya kan tahu tentang keadaan ekonomi, berlanjut tanda tangan. Padahal itu tanda tangan bukan untuk bayar SPP. Semua administrasi sudah dilengkapi sama Mama. Kemudian saya tanda tangan itu, baru kami ke sekolah, lanjut ke Korem 131 Santiago. Satu hal yang kami berbuat tanpa sepengetahuan orang tua, tanda tangan itu karena itu tanda tangan orang tua sangat mahal. Kami berbohong, berdosa ke orang tua. Singkatnya kami mengikuti. Jadi tugas membantu orang tua kami agak kurangi karena ujian dengan pengikut tes itu tidak ada dipungut biaya. Semua gratis, hanya kita bawa fisik karena untuk jas. Kemudian MI dan MI kami ada salah satu guru yang suaminya di Korem, dia yang ajarin kami dengan psikologi. Hanya melihat sudah selesai jam 9 istirahat. Kemudian semua kami, jadi sistem kumpul Mbak Selina waktu itu kita ada 150, sisa tinggal 60.
kami Pantohir. Yang masuk hanya 7 termasuk kami, Selina. Seperti kami anak tukang sopir, kemudian yang satu letko sudah pensiun juga, ada di Mabes TNI, dia anak tukang pajak kelapa. Kemudian yang ketiga si Asmin Tapain CPM letko juga, anak tukang batu itu. Kemudian yang satu orang tuanya membantu di rumah orang, tapi dia sudah almarhum kapten terakhir. Kemudian yang kelima, yang satu ini dia juga sama dengan kita. Jadi kami berangkat 7 itu yang sama-sama lulus sampai dengan sekarang. Siap Ibu. Begitu Mbak Selina. Ibu izin mungkin pada saat Ibu mau ngetes itu, tes masuk Kowat, apa persiapan Ibu selama melaksanakan tes? Mungkin ada persiapan untuk jasmani atau apa begitu untuk mempersiapkan diri menjadi prajurit? Baik Mbak Selina, kalau mau katakan dengan jujur Mbak Selina, karena kami anak yang tidak punya, otomatis masalah kesehatan dengan fisik kami, karena setiap hari bangun jam 3 untuk membantu orang tua. Tahu Mbak Selina yang tentang lisung, tepung dari beras ketan untuk bisa buat kue cucur atau apa itu. Jadi setiap hari tugas kami untuk membantu orang tua kurang lebih 5 kilo atau 10 kilo setiap hari jam 3. Otomatis fisik itu sudah terjaga dari situ. Kemudian kami sekolah, orang tua kasih uang kami waktu itu 5 rupiah Mbak Selina, uang untuk naik taksi. Kami simpan untuk melengkapi ketika kami jualan tidak laku Mbak Selina. Jadi uang itu yang kami berikan kepada orang tua, dan kue yang kami jajan berputar keliling di kota Manado itu kami bonkan supaya nanti ketika mereka ada uang mereka bisa bayar. Untuk membantu jajan itu kami keliling itu habis, kami pakai uang yang diberikan sama orang tua. Dan kami setiap hari lari, jadi sepatu kami masukkan dalam tas, pakai sendal, kami lari ke sekolah setiap hari sampai SMA. Jadi SMA itu kami tidak mengenal siapa-siapa, tidak mengenal maksudnya pria atau apa. Kami tahu untuk membantu orang tua menjalankan kehidupan hari lepas hari seperti itu. Jadi kaitan dengan pertanyaan tadi Mbak Selina, bahwa biaya atau apa, tidak. Kami Tuhan sudah berikan sejak awal itu. Kami membantu orang tua, fisik sudah terjaga, kemudian kesehatan juga pas waktu itu bagus, periksa semua dalam luar, kemudian jas juga memenuhi syarat, psikologi juga kami dibantu oleh guru kami yang suaminya di Korem, hanya melihat gambar, kami istirahat, besok ujian, kami lulus Bu Selina. Kemudian MI juga begitu, dan terakhir kami 7 orang ini kami masuk di peringkat kedua dari 7 orang itu. Siap Ibu, berarti luar biasa Ibu ya. Menjadi kuat luar biasa Ibu ya. Amin. Baik, Ibu izin mungkin tadi kan Ibu bilang pada saat penempatan dinas, kenapa Ibu tidak memilih untuk kembali saja ke tempat asal atau ke tempat kelahiran Ibu untuk kembali bersama orang tua, tapi Ibu lebih memilih berdinas di luar? Baik, karena itu Mbak Selina, nasar itu kan doa. Ketika terpanggil, ketika kami berpacu atau setiap daerah kita berlomba untuk bisa masuk menjadi kuat, otomatis kan kita harus pertama semangat dan kita harus punya motivasi. Yang mana kita sudah jauh-jauh perwakilan dari daerah masing-masing, kita harus optimal kan, harus optimis, kita harus lulus. Jadi kaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa tidak kembali ke kampung halaman, itu karena doa Mbak Selina. Karena kami pas di Trapus itu sekamar dengan putra daerah, yaitu Mbak Uce Domina Brabar yang sudah pernah tugas. Itulah doa itu yang kami minta ke Yang Maha Kuasa. Walaupun kami pertama di Pusdikub dapat di Pusdik, tetapi karena dengan keberanian kami sebagai kuat yang baru, ini kan bukan menantang, tapi panggilan untuk bisa berkarya di Papua atau Irian Jaya, kami menghadap itu Mbak Selina. Memang tidak gampang, tetapi karena kami memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa diberikan kekuatan, yang mana kami bisa kembali ke Irian Jaya sesuai nasar.
dan teman kami yang mau dapat di Irian tidak bisa, langsung pingsan, langsung sakit, kejiwaannya terganggu, akhirnya kami diberikan diputar sesuai permintaan kami. Jadi dalam hal ini dan khususnya sangat baik, bisa membantu, bisa menerima curhatan hati kami sebagai kuat pertama di tahun 87, merubah skep itu pindah seketika di dalam waktu 3 hari. Sekian, Mbak Selina. Siap Ibu. Mungkin letting Ibu yang awalnya penempatan di sini mungkin rasa, oh Papua itu seperti apa Ibu? Baik, kemarin kami ada reuni 3 tahun yang lalu, pangkat mayor ada di Kodam 5, beliau juga dapat dirindam. Dan ketika beliau jadi kumil, beliau menyampaikan perjalanan hidupnya bahwa Papua itu jangan takut, Papua itu aman. Yang dari Bintara Tamtama yang lulus dari Rindam Kodam 5 itu disampaikan begitu, ada teman saya dulu, saya mau dapat di sana, tetapi karena doanya temanku itu dan menghadap kami dikabulkan. Jadi Irian Jaya itu pada waktu itu disampaikan ke temanku itu aman, jangan takutlah. Jadi sebagai spirit kepada anak-anaknya yang waktu itu masuk Sabah atau Tamtama untuk dapat di Irian Jaya atau Papua sekarang. Siap Ibu. Luar biasa ya Ibu ya untuk menceritakan tentang pengalaman selama berdinas. Nah, selanjutnya Ibu mungkin bisa menceritakan tentang pengalaman dinas di mana saja Ibu izin. Baik, dinas pertama ketika kami masuk Koat dapat di Updam 8 Trikora. Kemudian jabatan pertama sebagai Baju Pon di 1987. Kemudian kami dapat lagi sebagai Bintara dan Rukobra waktu itu Denhubyan, Detasemen Perhubungan Pelayanan dalam hal ini Denhubdam. Kemudian kami dipindahkan di Mahubdam sebagai Bati Urnik. Kemudian kami ada diberikan kesempatan untuk mengikuti secapa. Jadi ikut secapa di tahun 98. Kemudian penempatan pertama setelah Letnan 2 Pamakoda, penempatan jabatan pertama di Infolata sebagai Pak Urminu. Kemudian kedua Pak Urprov, selanjutnya jabatan ke Kapten jadi Kaor Min Pers Siswo Bin Kuat. Kemudian 2 jabatan Kapten Kaor Siswo Bin Kuat juga. Kemudian kesempatan di tahun 2011 kami ikut di Kelapa II. Kenapa kami agak telat ikut sejak di Kelapa? Karena pengetahuan kami dengan Suspa yang ada multikor itu bisa kami mengikuti di Kelapa. Rupanya di dalam aturan tersebut pada waktu itu harus ada di Suspa kecabangan. Otomatis kami terhambat karena cuma ada Suspa multikor karena kami di Infolata. Hanya kami di 2009 itu kami ikut Suspani, kemudian di 2011 kami ikut di Kelapa dengan data sekolah tersebut diikutkan karena sudah sesuai aturan. Tetapi Mbak Selina kami 2010 kami ikut tetapi tidak memenuhi syarat karena sekolahnya terlambat waktu ambil Suspa. Kemudian 2011 kami ikut di Kelapa dan kami ada kelebihan tahun Mbak Selina. Kelebihan tahun otomatis dengan syarat tersebut kami tidak bisa ikut kalau secara aturan ya Mbak Selina, karena ada aturan yang harus dihadapi kalau memang kalau memang sudah lewat umur otomatis di Kelapa itu tidak bisa. Tetapi puji Tuhan Kak Infolata memberikan izin untuk mengikuti di Kelapa Mbak Selina, yang mana kami sudah kelewat umur. Padahal teman-teman kami waktu ditampung di Rindam 17 Cendrawasih, teman kami 2 kembali karena melebihi sama dengan kami. Tetapi kami dapat kartu kuning untuk melanjutkan tes lanjutan sebelum masuk pendidikan. Jadi puji Tuhan kesempatan yang Tuhan berikan lewat pimpinan
walaupun kami sudah lewat usia, tetapi diberi kesempatan untuk jabatan mayor. Siap. Kemudian kami selesai pendidikan, kami ditempatkan sebagai pamakodam dengan catatan kami dari Aspes minta jabatan jadi kasih Sispo Binkuat di Infolata, Mbak Selina. Dengan jabatan itu, tapi pekerjaan sehari-hari kami ada di SPS, dalam hal ini Pembanda Jahril. Kemudian sambil 3 bulan berjalan, skep turun sebagai Pembanda Jahril, yang sekarang ini jabatan Wapes. Ya, itu Pembanda Jahril. Kemudian singkat tuh kami diizinkan Aspes atau komando, dan ini Aspes ada sekolah untuk jabatan letkol yang mana Suspung Renggar. Kami diberi kesempatan dan kami sekolah untuk kapanpun dipakai itu sekolah itu. Pada intinya Suspung itu untuk menggantikan yang sesko, maksudnya kata yang di luar. Jadi selain Suspung sesko, ada Suspung untuk jabatan letkol. Kemudian berjalannya waktu, kami kembali ke asisten, yang mana kami mau mengabdi ke Hubdam 17 Cendrawasih. Kebetulan Kahubdam meminta ke Aspes untuk jabatan Kasitut kosong pada waktu itu di 2014. Kami langsung dipindahkan di Hubdam Cendrawasih, kemudian jadi Kasitut 2014, 2015 kami jadi Kasitut jabatan selanjutnya Kasih Mat Hubdam 17 Cendrawasih. Kemudian 2017 dalam waktu itu Pangdamnya Pak Hinsa Siburian memberikan kami kepercayaan lewat Kahubdam 17 Cendrawasih yang sekarang Brigjen TNI Taufik Tovana, rapat sidang pangkat, sidang jabatan. Kami diberikan kesempatan sebagai Danjen Hubdam 17 Cendrawasih waktu itu 2017. Kemudian selama 3 tahun kami jadi Danjen. Kurang lebih kami dapat skep berikutnya jadi Danjen Hubren 172 di Abipura. Tetapi berjalannya waktu kami jabat sebagai pelaksana harian di Denhubdam sebagai Danjen. Kemudian 2022 kami dapat skep lagi Mbak Selina sebagai Danjen Hubren 174 di Merauke. Tetapi hanya jabatan skep saja Mbak Selina. Tapi tugas sebagai hari-harinya pelaksana harian jadi Danjen Hubdam di Hubdam 17 Cendrawasih. Kemudian di 2024 kami dapat skep baru sebagai Danjen Hubren 173 Nabire kemarin. Tugas sehari-harinya sebagai Danjen Hubdam 17 Cendrawasih, PLH maksudnya Mbak Selina. Jadi sampai kami purna tugas. Jadi Ibu selama berdinas kurang lebih 7 tahun izin sebagai Danjen dan juga PLH izin. Siap Ibu. 4 Danjen hanya 1 saja, 3 yang kami tidak jalani ke koren-koren. Siap Ibu. Ibu izin mungkin tadi kan Ibu menceritakan kalau Ibu masuk itu Kodam 17 Cendrawasih masih menjadi Kodam 8 Trikora. Mungkin apa perbedaannya setelah Ibu masuk awal itu, mungkin Kodam 8 Trikora itu masih seperti apa? Perbedaannya sama sekarang sudah menjadi Kodam 17 Cendrawasih. Perbedaannya hanya pergantian 8 ke 17. Tetapi banyak hal yang ada kemajuan di Kodam 8 Trikora sampai dengan 17. Banyak hal yang kita dapati tentang baik kebijakan, baik tugas pokok, baik orgas yang baru, yang mana dulu Papua Barat yang sekarang jadi Kodam 18 Kasuari masih bersatu dengan Cendrawasih. Baik, Ibu izin terima kasih. Selanjutnya Ibu bisa menceritakan tentang prestasi Ibu, prestasi dalam bidang olahraga. Karena selama ini saya lihat Ibu berdinas, Ibu mahir dalam bidang olahraga voli dan juga tenis meja, tenis lapangan sama golf. Mungkin Ibu bisa menceritakan, walaupun tidak punya medali emas ataupun medali perak begitu, izin Ibu.
Baik, terima kasih Mbak Selina. Apa yang Mbak Selina sampaikan tentang prestasi di bidang olahraga, beberapa yang disampaikan. Siap. Bahwa kami tidak dapat medali atau perak dan lain-lain, tetapi kami bisa tenis atau bisa tenis lapangan, tenis meja. Siap. Dan golf itu diasah dari naluri Mbak Selina, bahwa Tuhan kan sudah berikan kita karunia atau talenta. Kalau itu kita tidak bangkitkan atau kita tidak tuangkan di dalam pergaulan kita sehari-hari, di luar jam dinas maupun dalam dinas, otomatis itu mati, tidak statis. Tapi kalau kita pengen untuk seperti pria atau wanita yang hobi tenis, pasti kita mengikuti. Dan memang perlu belajar dan berlatih Mbak Selina. Kalau golf itu karena ada perintah dari mantan Bapak Pangdam almarhum sekarang Pak Asariba, bahwa Kowat itu harus bisa golf. Barangkali di salah satu Kowat yang ada di mes Kowat adalah salah satu Mbak Selina, ya. Untuk mengikuti latihan golf. Dan jauh-jauh sebelumnya Bapak Pangdam waktu itu menyiapkan pelatih yang dari Timika. Dan ada beberapa pelatih yang ada dari Jayapura. Kemudian untuk persiapan penyampaian dari beliau bahwa untuk persiapan 5 tahun ke depan ada PON golf itu ada. Tetapi tiba waktunya di tahun 2022 kemarin 21 tidak golf ditiadakan karena tempat lokasi yang tidak memenuhi syarat. Kemudian itu masalah golf. Kalau tenis meja bisa Mbak Selina. Kemarin ada acara ulang tahun Hupat, walaupun wanita tetap bersaing dengan pria. Kemudian yang tenis lapangan juga seperti itu. Itu kembali ke kita, naluri. Kembali ke kita, kalau hobi, bukan hobi ya, kalau suka olahraga pasti itu akan terpanggil. Demikian Mbak Selina. Berarti olahraga Ibu bukan hanya sebagai dari dari hobi, tinggal hanya melaksanakan saja, hanya dari nalurinya Ibu untuk Ibu mau olahraga ini begitu izin Ibu. Ya, pada intinya itu lewat karunia itu Mbak Selina. Karunia itu kalau kita tidak asah, kita tidak keluarkan, kita tidak berlatih dan belajar, otomatis kita tidak tahu punya talenta, bisa tenis atau bisa golf maupun apa yang tadi volley. Nah, demikian. Kalau volley itu sebenarnya tidak bisa sih Mbak Selina, tetapi tuntutan untuk kuat bisa olahraga, kami berlatih dan belajar. Ketika itu ditampung di penampungan Telkom yang ada di Dok 9. Kami belajar di lapangan terbuka di Pantai Besti, kemudian pelaksanaan di Kodam 5 Porat waktu itu tetap di indoor. Jadi menyesuaikannya sangat jauh karena rupanya pertandingan itu di dalam bukan di luar. Demikian. Baik Ibu, izin Ibu selanjutnya Ibu bisa menceritakan bagaimana perasaan Ibu. Ibu kan seorang wanita. Selama berdinas Ibu kan selama ini bertemu dengan prajurit-prajurit pria. Mungkin Ibu bisa menceritakan apa perasaan Ibu berdinas bersama prajurit-prajurit pria. Baik, terima kasih Mbak Selina. Dalam pergaulan atau tugas yang kita hadapi identik dengan pria, ya. Tidak ada, karena kuat kan 1% atau 2%, ya. Tetapi di mana kita harus menempatkan diri sebagai prajurit kuat dan bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Jadi penyesuaian itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi buat kami, kalau tugas yang sudah diemban, tanggung jawab dari pimpinan maupun di situ banyak pimpinan atau prajurit, kita terhimpun dalam satu tugas pekerjaan, otomatis kita harus menyesuaikan. Kalau pria itu bisa, kita juga harus bisa. Seperti itu. Jadi kita tidak, maksudnya kalau kita perempuan
tetap menyesuaikan dengan Menyesuaikan. sikon atau situasi Ya. pada saat tempat kita berdinas, Ibu izin. Ya, harus ada emansipasi. Kita harus sejajar dengan pria. Itu Siap. yang kita harus tanamkan untuk adik-adik kuat. Siap. Tidak boleh ragu-ragu. Kita harus eksis dan kita harus berikan kontribusi yang terbaik buat satuan itu. Siap. Baik Ibu, terima kasih. Ibu izin selanjutnya mungkin Ibu bisa menyampaikan pesan dan juga harapan bagi generasi muda, khususnya orang asli Papua dan juga kepada Kowat. Silakan. Kemudian bagi adik-adik kita yang ada di Papua atau dimanapun berada, khususnya putri-putri orang asli Papua, Siap. marilah kita bersama-sama ada kesempatan untuk menjadi prajurit wanita dalam hal ini Kowat. Kita persiapkan diri, terutama kesehatan. Siap. Jangan sampai tubuh kita itu dikotori dengan narkoba atau minuman keras, karena di dalam mengikuti tes tersebut ada tes kesehatan. Siap. Kemudian harus belajar dan berlatih, terutama kesemaptaan jasmani harus Siap. kuat, harus handal, dan kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, khususnya Kowat. Siap. Terlebih khusus kita harus banyak melihat di YouTube atau minta bimbingan kepada saudara atau teman yang ada di Angkatan Darat. Siap. Atau di kepolisian atau dimanapun untuk Siap. mengikuti atau mempertajam atau memperdalam ilmu, supaya ketika kita masuk Kowat atau mendaftar Kowat kita tidak banyak kendala. Siap. Demikian Mbak Siap, Selina. Ibu. Siap. Dan satu hal juga ada di Kowat di mana dalam pendaftaran tersebut tidak ada pemungutan biaya. Itu Siap. gratis. Hanya mempersiapkan diri saja, terutama kesehatan, kesemaptaan jasmani yang Siap. baik, kemudian ilmu yang sesuai yang dibutuhkan, Siap. kemudian belajar untuk fisiko itu tidak dihafal tetapi harus dimengerti, Siap. supaya tidak ketika mendaftar memenuhi syarat untuk masuk sebagai anggota Kowat dalam hal ini Angkatan Darat. Untuk kesan atau pesan dan harapan bagi Kowat Kodam 17 Rawasi atau Kowat yang ada dimanapun berada, tetaplah menjadi prajurit yang handal, yang Siap. bisa berkontribusi dengan tugas pokok yang telah diberikan Siap. kepada masing-masing Kowat, Siap. dan harus terus belajar, bekerja dan berusaha, dan dilandasi dengan iman yang kuat. Dan selanjutnya kita tidak lupa untuk minta restu dari orang tua kita. Siap. Karena segala sesuatu, tugas pekerjaan itu terasa berat kalau tidak kita imani. Siap. Atau tidak kita landasi dengan doa. Siap. Itu Mbak Selina. Baik Ibu, selanjutnya Ibu mungkin bisa memberikan pesan dan juga harapan untuk Kodam 17 Cendrawasih. Baik, terima kasih Mbak Selina. Siap. Baik, untuk pesan dan harapan untuk Kodam 17 Rawasi, Siap. bahwa kita harus menjaga integritas, Siap. profesionalisme, dan disiplin dalam melaksanakan tugas. Siap. Baik Ibu, terima kasih. Demikian podcast Cendrawasih kali ini. Saya Sertu Kowat Selina Rumbrawer pamit undur diri. Dan sampai berjumpa kembali di program podcast Cendrawasih selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.